Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita belajar Microsoft Word dengan materi bagaimana cara membuat tabel yang baik di Microsoft Word. Nah, di sini saya menggunakan versi Microsoft Word 365. Jadi, untuk tutorial ini silakan Anda sesuaikan dengan versi Microsoft Word Anda. Oke. Nah, untuk memulai membuat tabel di Microsoft Word yang teman-teman perlu garis bawahi, yang pertama adalah teman-teman sudah tahu ingin membuat kolom berapa banyak dan ingin membuat baris berapa banyak. Jadi itu dulu yang harus teman-teman tentukan. Kolom itu adalah jumlah kotak dari kiri ke kanan ya. Jadi misalkan ada kolom nama, kemudian alamat dan nomor telepon. Nah, itu artinya ada 3 kolom. Kemudian baris adalah jumlah kotak dari atas sampai bawah. Ya, jadi misalkan ada kotak nomor, kemudian di bawahnya ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Itu adalah baris. Nah, di sini kita akan coba membuat tabel di mana tabelnya nanti ada 3 kolom. Kemudian kita akan buat 4 kolom ya, 4 kolom, kemudian barisnya ada 5 kolom. Oke, untuk membuatnya klik menu insert. Kemudian kita pilih tabel. Lalu setelah kita klik tabel, di sini kita diminta untuk menentukan berapa banyak kolom, misalkan kolom nomor, nama, alamat, nomor telepon. Oke, 4 kolom. Kemudian di bawahnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan membuat 4 kolom, 6 baris. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal isi masing-masing kotaknya, misalkan sini nomor, kemudian nama, alamat, HP. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya ya, setelah teman-teman tahu cara memasukkan tabel di dokumen Microsoft Word Anda, adalah berpindah dari kotak satu ke kotak yang lain ya. Jadi misalkan teman-teman ada di sini ingin pindah ke kotak ini, ya, cara paling gampang kalau teman-teman tidak ingin menggunakan mouse, ya teman-teman bisa menekan tombol tab di komputernya. Ya, jadi tab untuk pindah ke kanan dan shift tab untuk pindah ke kiri. Jadi kalau Anda tekan tab, lalu Anda tekan tab lagi, maka dia akan pindah ke sini. Nah, jadi saya pribadi lebih sering menggunakan tab dibandingkan panah. Ya, jadi kalau panah biasanya kita tidak bisa mengetik dengan 10 jari. Agak sulit. Oke, jadi gunakan tab untuk berpindah antara kotak. Ya, jadi selanjutnya, ya, jadi sudah Anda paham bagaimana cara menyisipkan tabel, kemudian berpindah antara kotak. Selanjutnya merubah lebar kolom. Ya, jadi cara untuk merubah lebar kolom sangat gampang sekali. Ya, misalkan ini kolom nomor, nah ini terlalu besar, kita ingin rubah, kita ingin perkecil. Cukup kita simpan mouse kita, ya, pointer mouse kita di tepat di garis antara nomor dan nama. Ya, jadi bagian ini saya perbesar sedikit. Nah, pastikan untuk merubah lebar kolom, pastikan saat Anda menempatkan di atas garis, yaitu kursor mouse Anda ya berubah menjadi tanda seperti ini ya, tanda panah kiri, kanan, kemudian ada garis yang membelahnya. Ya, jadi jangan sampai masih seperti ini atau mungkin seperti ini ya. Ini nggak akan terjadi perubahan lebar kolom. Nah, kita pastikan modelnya seperti ini, kemudian kita klik kiri. Lalu kita tinggal geser ke kiri atau ke kanan untuk memperlebar, ke kiri untuk mengecilkan seperti itu. Oke, itu. Selanjutnya ya untuk merubah tinggi ya. Jadi tinggi baris itu misalkan ini ya, ini baris 1, ini baris 2. Nah, kita ingin merubah misalkan tinggi baris 2. Sama ya, kita pastikan simpan di bagian ini dan pastikan kursor mouse kita bentuknya panah dan garis seperti ini ya. Jangan sampai masih seperti ini, apalagi mungkin seperti ini ya. Itu nggak bisa, harus model seperti ini. Lalu kita klik kiri, tahan, kita geser ke atas, ke bawah, atau mungkin ke atas. Oke, itu untuk merubah tinggi baris. Selanjutnya adalah menggabungkan antara dua kotak ya. Jadi misalkan kotak ini dan kotak ini ingin kita gabung ya. Jadi cara untuk menggabungkannya kita tinggal simpan
kursor kita di kotak yang pertama, lalu kita klik kiri, kita geser, klik kiri tahan ya. Kita geser ke kanan, ya lalu kita klik kanan, kita pilih merge cell ya, merge cell. Nah, sudah berubah atau sudah bergabung. Yaitu untuk menggabung. Ya, kemudian juga biasa di tabel kita juga ingin memecah ya, jadi memecah atau membagi misalkan kotak ini ya, kotak nama ini ingin kita bagi menjadi dua kotak lagi ya, jadi ada nama dan ada satu kotak lagi di samping kanannya. Nah, itu dinamakan split cell. Jadi untuk split cell kita tinggal klik kotak yang ingin kita bagi, kemudian kita pilih klik kanan ya. Kita masuk di layout, kita pilih split cell ya. Bisa juga kita blok begini, nanti akan muncul menu-menu yang sering digunakan. Nah, ini kita tinggal pilih split cell. Nah, kita tentukan ingin kotak yang ini ingin kita bagi menjadi berapa kolom dan berapa baris. Misalkan 2 kolom 1 baris ya, jadi nanti akan ada garis di sini. Kita oke. Seperti itu. Jadi itu ya split cell. Oke. Selanjutnya merubah lebar semua kolom agar menyesuaikan dengan isinya ya. Jadi misalkan ini ada nama lengkap. Oke, misalkan sudah ada namanya. Kemudian alamatnya. Nah, kita ingin merubah ya lebarnya agar menyesuaikan dengan kata atau kalimat terpanjang dalam kolom tersebut ya. Jadi misalkan ini kita ingin lebarnya otomatis begini. Kemudian juga yang ini kita ingin otomatis begini, dan ini kita ingin juga otomatis seperti ini. Ya, itu kita dapat melakukan dengan mudah di Microsoft Word. Ya, untuk merubahnya kita blok dulu tabelnya. Untuk memblok tabelnya kita klik di bagian kiri atas ya sampai terblok seperti ini. Lalu kita klik di bagian layout, kemudian auto fit, dan kita pilih auto fit content. Ya, maka nanti masing-masing kolom akan menyesuaikan lebar kolomnya berdasarkan kata atau kalimat terpanjang yang ada dalam kolom tersebut. Ya, jadi misalkan nanti ya, jadi dia akan menyesuaikan. Selain itu ya, di bagian auto fit ada juga yang sering digunakan adalah auto fit Windows. Jadi auto fit Windows ini nanti dia akan menyesuaikan dengan lebar margin dari kertas dokumen kita. Coba kita pilih. Nah, ini dia akan menyesuaikan ya lebar marginnya. Jadi tabelnya dia akan paksa agar tepat di bagian kiri dan kanan dari margin kertas kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang sering juga digunakan di tabel pada Microsoft Word adalah memberikan warna. Ya, untuk memberikan warna, misalkan ini kita ingin beri warna latar abu-abu, kita tinggal blok. Oke, lalu kita masuk di tabel desain. Nah, kita pilih shadingnya. Kita pilih misalkan warna merah atau warna abu-abu ya. Oke, sudah. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk tabel ini ada dua menu yang penting. Yang pertama tabel desain, kemudian layout. Nah, tabel desain biasanya berhubungan dengan pengaturan warna, kemudian garis dan lain sebagainya. Sementara di layout biasanya ya berhubungan misalkan mengatur konten teksnya. Misalkan kita ingin rata kiri seperti ini, rata tengah, atau mungkin rata kanan. Ya, itu semua di bagian layout seperti itu. Di bagian layout juga kita bisa menemukan menu yang sering digunakan, yaitu menghapus baris ya. Misalkan sini saya ingin hapus ya, misalkan baris ke ini ya, baris keempat atau yang nomor 3 ini, saya tinggal blok lalu pilih delete row seperti itu ya. Itu nah, selain itu juga yang sering digunakan di tabel Microsoft Word adalah distribute row dan distribute column ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini lebar tinggi barisnya tidak seragam ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang-sedang. Nah, kita ingin seragam. Ya, untuk seragamkan, kita blok tabelnya, kemudian kita masuk di layout, lalu kita pilih distribute row. Nanti
secara otomatis Microsoft Word ini akan membagi tingginya agar semuanya sama, tinggi barisnya. Nah, seperti itu. Ada juga selain distribute row adalah distribute kolom ya. Jadi distribute kolom ini yang akan disamakan itu adalah lebar kolomnya. Kita coba lihat. Nah, seperti itu. Nah, jadi lebih kelihatan rapi. Oke, selain itu juga di Microsoft Word ada mode untuk merubah orientasi atau perputaran teks ya. Jadi misalkan teksnya kita ingin putar ya, biar kelihatan tulisannya N A M A ya. Jadi dia vertikal ya. Kita coba lihat itu di bagian ini layout dan ini text direction. Nah, ini. Jadi kita tinggal pilih yang mana yang kita butuhkan. Seperti itu. Oke, itu dia beberapa hal ya, beberapa fitur yang bisa kita gunakan di Microsoft Word dalam proses membuat tabel. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Kadang kala juga kita punya tabel terlalu panjang ya. Kita coba buat panjang. Nah, kadangkala kita inginkan ya bila tabelnya memuat 2 halaman seperti ini, kita inginkan untuk kepala tabelnya ini ada juga di bagian halaman berikutnya. Nah, ini kita bisa atur otomatis ya, tinggal kita blok saja kepala tabelnya, lalu kita pilih di bagian layout dan pilih ini repeat header row. Nah, jadi kepala tabelnya akan ikut di halaman-halaman selanjutnya. Saya coba perbanyak lagi. Nah, ini ya, jadi dia otomatis buat kepala tabelnya di halaman-halaman selanjutnya. Oke, itu dia video ini tentang cara pengoperasian atau cara membuat tabel di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.